Wis sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati eh, Buya Zenrif selaku pengampu mata kuliah Tafsir Ahkam. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang kepunyaannya siapa? Mbak Mu'tiatul Farohah. Ya, sebelumnya tak usah berlama-lama lagi. Mari saya persilahkan ke Mbak Mu'tiatul Farohah untuk memulai penjelasannya. Kepada Mbak Mu'tiatul Farohah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yakni yang berjudul Jodoh itu Dekat. Pada ikatnya, manusia selalu membutuhkan manusia lain dalam menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, manusia disebut dengan makhluk sosial. Sebagai bentuk cinta Allah pada makhluknya, Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, sebagaimana yang telah banyak disebutkan dalam Al-Quran tentang penciptaan pasangan. Dalam Quran Surat An-Nahl disebutkan bahwa pasangan tercipta tidak jauh dari jenis pasangan itu sendiri, yakni pada kalimat awal ayat 72 yang berbunyi, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja. Artinya, dan Allah menjadikan bagimu pasangan, suami atau istri dari jenis kamu sendiri. Tentunya banyak penafsiran mengenai kalam Allah dalam surat An-Nahl tersebut mengenai makna jenis kamu sendiri. Jika dalam An-Nahl disebutkan bahwa pasangan tercipta dari jenis manusia itu sendiri, isyarat kesamaan dan kesepadan jodoh pasangan terdapat pula pada surat An-Nur ayat 26 yang artinya wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji pula dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita baik. Ada pepatah yang mengatakan jodoh merupakan cerminan diri sendiri. Hal ini sangat cocok dengan firman Allah surat An-Nur tersebut. Tema pasangan dalam artikel ini bertumbuh pada fokus ayat yang dikaji yang memberi pemahaman bahwa Allah menciptakan pasangan dari kalangan kita sendiri. Nikmat Allah lain yang terdapat dalam kandungan surat An-Nahl merupakan rezeki yang baik yang pasti akan diberikan kepada seluruh hambanya tanpa harus tertukar. Sehingga memberi keyakinan kepada hamba Allah yang telah yakin untuk melakukan pada jenjang pernikahan. Artikel ini menggunakan metode Maudhu'i. Metode Maudhu'i sendiri memiliki pengertian mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu yang bersama-sama membahas judul, topik, sektor tertentu dan menertibkannya sedapat mungkin sesuai dengan masa turunnya selaras dengan sebab-sebab turunnya. Kemudian memperhatikan ayat-ayat tersebut dengan penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, dan hubungan-hubungannya dengan ayat-ayat lain. Kemudian mengistinbatkan. Metode Maudhu'i yang digunakan dalam artikel ini memiliki ciri khas mencari ayat dengan tema yang sama. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut. Menetapkan masalah, mencari dan mengumpulkan ayat lain dengan tema yang sama, memahami korelasi ayat-ayat tersebut, mencari dan mengumpulkan ayat yang relevan, mencari dan mengumpulkan hadis, mencari penjelasan hadis yang relevan, kemudian mencatat kesimpulan analisa ayat. Fokus ayat yang dikaji dalam artikel ini ialah Quran Surat An-Nahl ayat 72. Kemudian dibantu dengan ayat-ayat yang berhubungan mengenai penjelasan penciptaan pasangan, yakni Surat Asy-Syu'ara ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja al-ayah. Kemudian Quran Surah An-Nur ayat 26 yang berbunyi Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat. Al-ayah. Kemudian Ar-Rum ayat 21.
yang berbunyi وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا Al-Ayah. Kemudian tafsir kata kunci. Kata kunci yang diambil dari An-Nahl, Quran surat ayat 72 yang berbunyi Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batil yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Diambil beberapa kata kunci. Yang pertama yakni ja'ala. Menurut Al-Mu'jam Al-Mufarros lil Fadil Quranil Karim terdapat 77 tempat yang menggunakan kata ja'ala. Ada banyak sekali ya. Antara lain terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 22, An-Nisa ayat 50 dan 90 dan lain-lain dan lainnya. Dari sekian banyaknya penggunaan lafaz tersebut dalam Al-Qur'an dapat diambil satu makna yang cocok untuk pembahasan pada An-Nahl ayat 72 ini, yakni ja'ala yang berarti menciptakan atau menjadikan. Kemudian kata kunci kedua yakni anfusikum. Menurut Al-Mu'jam Al-Mufarros terdapat di 49 tempat dalam Al-Quran, antara lain surat Al-Baqarah ayat 44 dan ayat 54 sebanyak dua kali, ayat 84, 85, 87, 110, 187, 223, ayat 235 sebanyak dua kali, dan lainnya. Fokus tema artikel ini bermula dari penafsiran kata anfusikum ini yang memiliki arti jenis kamu sendiri. Kemudian kata kunci azwaja. Kata azwajah menurut Al-Mu'jam Al-Mufarros Al-Fadil lil Quranil Karim digunakan dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Antara lain dalam surat Al-Baqarah, Ar-Ra'du, Al-Hijr, An-Nahl, Thaha, Ar-Rum, Asy-Syu'ara, Waqiah, At-Tahrim, An-Naba. Makna kata azwajah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran menunjukkan bahwa kata azwajah memiliki makna pasangan. Pada konteks ayat menyatakan bahwa Allah telah menciptakan pasangan dari jenis manusia itu sendiri. Kemudian razaqakum, dan yang terakhir binikmatillah. Kemudian tafsir munasibah ayat. Di sini saya mengambil dari ayat sebelum dan sesudahnya, yakni Quran surat An-Nahl ayat 71 dan ayat 73. Yang ayat 71 berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِّ رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rezeki. Tetapi orang yang dilebihkan rezekinya itu tidak mau memberikan rezekinya kepada para hamba saya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rezeki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah? Di sini terdapat penjelasan bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada kita dan di dalam rezeki kita terdapat hak orang lain di dalamnya. Di akhir ayat ada pertanyaan mengapa mereka mengingkari nikmat Allah. Sebagai bentuk keheranan mengapa manusia mengingkari nikmat Allah yang sangat banyak tersebut. Kemudian kemudian surat An-Nahl ayat 73 yang berbunyi وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rezeki kepada mereka dari langit dan bumi dan tidak sanggup berbuat apapun. Ayat ini sebagai bentuk penegasan bahwa yang memberi rezeki itu Allah dan tidak sepatutnya menyembah selain Allah. Dari dua ayat tersebut tidak ada yang bisa saya jadikan untuk fokus ayat pada artikel ini, yakni mengenai jodoh yang sejenis kita sendiri. Akan tetapi, karena Al-Quran itu saling berhubungan, maka saya rasa walaupun tidak berhubungan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, akan tetapi mengenai jodoh berhubungan dengan fokus ayat lain yang telah disebutkan sebelumnya, yakni pada surat An-Nur ayat 26 tadi dan Ar-Rum ayat 21 tadi. Kemudian tafsir ayat menurut hadis. Mengenai Al-Banin, berdasarkan atas informasi yang diperoleh dalam kitab Al-Mustadrak Asy-Syahihain,
Allah menyebutkan bahwa dari hasil perkawinan itu Ia menciptakan anak-anak dan cucu bagi mereka. Hafadah artinya anak-anak dari anak laki-laki menurut Ibnu Abbas, Ikrimah, Al-Hasan, Ad-Dhahak, dan Ibnu Zaid. Syu'bah telah meriwayatkan dari Abu Bishr, dari Sa'id, Ibnu Jubair, dan Ibnu Abbas bahwa yang dimaksud ialah anak-anak dan cucu-cucu. Anak-anak di sini ialah anak-anak yang menjadi pelayan. Artinya keturunan kita melalui perkawinan ialah anak-anak yang dapat melayani kita di masa depan. Mujahid mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya baruna wa hafadah, bahwa makna yang dimaksud ialah anak seseorang dari pelayannya. Dalam riwayat lain disebutkan pula bahwa hafadah ialah penolong, para pembantu, dan para pelayan. Abdul Razak mengatakan telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Al-Hakam, Ibnu Abban, dan Ikrimah. Ia mengatakan bahwa hafadah ialah orang-orang yang melayanimu dari kalangan anak-anak dan cucu-cucumu. Ya, seperti tadi, maka hasil keturunan itu juga termasuk nikmat Allah sebagai bentuk yang memberi kita pertolongan di hari tua nanti. Kemudian tafsir ayat dalam beberapa kitab tafsir. Dalam tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraisy bin Katsir Al-Basri Ad-Dimashqi dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat-nikmat Allah yang telah Dia berikan kepada hamba-hambanya, bahwa diantaranya ialah Dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis dan rupa mereka sendiri sebagai bentuk ketenteraman. Seandainya Allah menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis lain, tentulah akan sulit terwujudnya kerukunan, cinta, dan kasih sayang. Tetapi berkat rahmat Allah, Dia menciptakan Adam, jenis laki-laki dan perempuan, dan Dia menjadikan perempuan sebagai istri dari laki-laki, firman Allah, dari laki-laki. Kemudian tafsir dengan fakta sosial. Masyarakat umumnya akan mencari pasangan dengan pertimbangan latar belakang yang sepadan. Fakta sosial bahwa pernikahan bukan hanya menyatukan dua insan, akan tetapi juga menyatukan dua keluarga yang berbeda, sehingga secara sosial masyarakat cenderung memilih orang-orang yang sekufu untuk membina rumah tangga. Hal ini untuk menghindari terjadinya konflik dan untuk ketenteraman membina rumah tangga. Maka Allah telah memberi isyarat jodoh pasangan, yakni azwajah, melalui Quran surat An-Nahl ayat 72 dari makna lafaz anfusikum, jenis kamu sendiri. Selanjutnya juga dijelaskan di Quran surat An-Nur mengenai pasangan yang sepadan. Karena dalam membina rumah tangga, banyak konflik yang tidak bisa dihindari. Allah memberi perintah pada hambanya untuk memilih pasangan yang membawa ketentraman, kecocokan, kesenangan, pengertian, dan kasih sayang. Jadi, An-Nahl ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada makhluknya. Maka sebagai hamba, seharusnya kita bersyukur dengan menjalani perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Menyiapkan diri dengan baik dan mencari pasangan yang baik pula sebagai cara untuk mengaplikasikan firman Allah tersebut pada kehidupan kita. Artikel ini semoga bisa mengingatkan kita bahwa mengharapkan pasangan yang baik juga harus diiringi dengan merubah diri menjadi baik pula. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas penjelasan yang mendalam dan juga detail tadi dari Mbak Mutiatul Farohah. Ya, di sini mungkin ada yang bingung atau ada yang mengganjal, bisa diungkapkan, dibicarakan secara langsung atau ditanyakan secara langsung kepada Mbak Mutiatul Farohah. Mungkin dari audiens, ayo ada yang bertanya. Izin bertanya, moderator. Ya, monggo Mbak Khairuna Nurunisa. Sangat semangat sekali. Ayo, monggo. Pertanyaan saya ya, telah dijelaskan tadi bahwa jodoh itu cerminan diri. Lalu bagaimana mengenai orang yang misalnya itu dia berandalan, kemudian mendapatkan istri yang solehah atau sebaliknya. Nah, dari konsep yang begitu, apakah tidak akan mengakibatkan
lahir juga keturunan yang sama. Jika dia kurang baik, terus menikah dengan yang kurang baik, maka anaknya kemungkinan besar juga akan menurun menjadi orang yang kurang baik juga. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih atas Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ditampung dulu ya mungkin ya, atau ada pertanyaan lagi mungkin, ayo. Wajah-wajah sangat semangat ya teman-teman. Ayo Izin mungkin bertanya, Mas Idul. Oh iya Mbak Anifah, monggo. bagaimana cara presentator untuk mengaitkan, untuk menafsirkan ayat tersebut ke dalam fakta sosial? Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Anifah. Mungkin ada lagi mungkin, atau sudah cukup? Mas Dido mungkin, Mbak Faidia, mungkin ada yang dibingungkan atau mengganjal, tidak ada ya. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Muktiatul Farahah untuk pertanyaan pertama atau pertanyaan kedua. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Mbak Khairuna Nurunisa. Ya, ini pertanyaannya ialah dijelaskan bahwa jodoh itu cerminan diri. Lalu bagaimana mengenai orang yang misal berandalan mendapatkan istri solihah atau sebaliknya, dan apa yang terjadi akibat dan apa yang akan menjadi akibat keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut. Itu sangat mungkin terjadi ya dalam hidup. Dan ada kisah yang sangat terkenal mengenai hal ini, yakni kisah Siti Asiyah yang menikah dengan Fir'aun. Siti Asiyah ialah wanita solihah yang menikah dengan Fir'aun yang seorang kafir. Wanita baik untuk lelaki baik dan sebaliknya, itu adalah penjelasan dari ayat surat An-Nur tadi yang bisa dikaitkan dengan pepatah jodoh cerminan sendiri. Arti kata baik dan tidak baik di sini apakah dilihat menurut komunitas manusia secara umum, atau menurut golongan tertentu, atau menurut agama? Jadi makna baik dan tidak baik di sini ialah baik dan tidak baik menurut Allah ya. Menurut agama, Asiyah adalah wanita yang baik, sedangkan Fir'aun adalah laki yang durhaka. Di sini artinya baik dan buruk seorang manusia itu merupakan rahasia Allah dalam menentukan perjodohan. Mungkin rahasia Allah di sini adalah bahwa Asiyah diberi istri Fir'aun guna untuk menyelamatkan Nabi Musa dari pembunuhan Fir'aun. Pada waktu itu, Fir'aun memerintahkan bala tentaranya untuk memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir. Jadi tidak bisa menyalahkan ayat tersebut, karena juga ada ayat lain dalam surat Al-Baqarah yang mengatakan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi itu termasuk ranah kudrahnya Allah. Sedangkan karena Allah telah memberi Al-Quran sebagai pedoman dan ayat surat An-Nahl tadi adalah tips untuk mendapatkan rumah tangga yang baik, yakni dengan mencari orang yang baik. Pasangan yang baik, maksudnya sepadan tadi ya. Ketika sudah terjadi pernikahan antara berandalan dan wanita solihah mungkin, dan menghasilkan keturunan, tidak bisa, saya tidak mengatakan bahwa keturunan itu akan buruk semua, karena itu sudah termasuk kodrat Allah. Bisa jadi keturunan itu atau si istri solihah itu bisa mengubah sang berandalan tersebut. Jadi makna jodoh cerminan diri sendiri tidak bisa kita pukul rata kepada semua orang. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Apakah ada sanggahan Mbak Khairuna? Ya, terima kasih jawaban yang sangat memuaskan. Ya,
Jadi mungkin saya tarik kesimpulan dari jawaban Mbak Mutiatul Farohah ya. Ini jawaban yang sangat menarik ini. Jadi standar baik menurut kita itu berarti belum tentu standar baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi dikutip sebuah ayat, jika yang menurutmu kamu senang itu belum tentu baik buat kamu. Jika yang menurutmu itu jelek buat kamu, itu belum tentu jelek buat kamu. Ya, mungkin ada Mbak Khairuna nggak ada tanggapan? Ya, baik. Mungkin begini ya Mas, mungkin ya pikiran saya. Kalau misalkan ada yang itu tadi ya berandalan terus nikah dengan orang saleh. Mungkin itu hikmahnya mungkin ya wanita tersebut bisa membuat laki-laki tersebut itu menjadi lebih baik. Mungkin begitu juga salah satunya. Dan apa yang Iya. Karena di setiap sesuatu kan ada hikmahnya pastinya. Bukan begitu. Ya, mungkin Allah menyelipkan hikmah itu dengan mengirimkan istri solehah kepada lelaki berandal. Mungkin seperti itu. Ya. Berarti gimana jawabannya Mbak Khairuna? Sudah puas ya? ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya Mbak Hanifah Putri, monggo dijawab untuk Mbak Mutiatul, monggo waktunya. Baik, pertanyaan kedua dari Hanifah Putri, yakni pertanyaannya tentang bagaimana cara presentator memberikan tafsir fakta sosial. Jadi caranya ialah mencari ayat yang menjadi fokus ayat, kemudian dicari fakta sosial atau yang terjadi dalam kehidupan sosial saat ini. Di sini saya melakukan pendekatan penelitian terhadap masyarakat dan saya menemukan bahwa memang untuk menjadi pernikahan yang baik, alangkah baiknya jika kita mencari jodoh yang sepadan sesuai dengan anjuran Allah dalam Quran Surat An-Nahl yang sudah dijelaskan tadi. Jadi untuk mencari penafsiran fakta sosial, kita harus melakukan pendekatan penelitian terhadap masyarakat untuk mengetahui fakta sosial saat ini yang berhubungan dengan fokus ayat yang kita teliti. Saya kira itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, jawaban yang memuaskan. Mungkin dari Mbak Hanifah ada sanggahan atau tambahan mungkin atau kurang puas? Ya, terima kasih. Sudah cukup puas. Iya, karena sudah cukup puas, waktunya kami mengundurkan diri. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sebelumnya saya akan memberikan kesimpulan, closing statement. Oke. Jadi karena temanya adalah jodoh itu dekat, makanya jangan menyibukkan dirimu untuk mencari, tapi sibukkanlah dirimu untuk memperbaiki diri sendiri. Masuk. Ya, apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.